Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa walau sedikit agak telat. Kita sedang membahas bagaimana cara membersihkan hati yang sudah terkotori atau mengobati hati yang sudah terjangkiti penyakit, baik penyakit syubhat ataupun syahwat. Kita sudah membahas beberapa poin, di antara membaca Al-Quran, di antaranya juga adalah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan berzikir, dan beberapa poin yang sudah kita bahas. Salah satu di antara hal yang bisa membersihkan hati yang sudah kotor atau mengobati hati yang sudah terjangkiti penyakit adalah banyak-banyak mengingat kematian. Berkata para ulama dalam masalah ini seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'abul Iman, inna litadzakuril maut atharun katsiran fi islahin nufus wa tahdhibiha, wa dzalika anna nufus tu'athiru dunya wa ladzatiha wa tatma'u fil biqa'il madid fi hadhil hayah. Sesungguhnya mengingat kematian memiliki dampak yang sangat besar di dalam memperbaiki hati dan membersihkannya. Kenapa? Karena umumnya jiwa lebih mengutamakan dunia dan kemewahannya, sehingga seluruhnya berangan-angan ingin hidup abadi atau selama mungkin dalam kehidupan ini. Lalu waqad tahfu ila dzunubi wal ma'asi waqad tuqassiru fi ta'at. Kadang-kadang cita-cita ingin hidup abadi ini menyeret jiwa untuk berbuat dosa dan maksiat, dan sangat berat untuk melakukan ketaatan. Maka apabila dalam benak seorang hamba selalu terkenang-kenang kematian, akan kecillah urusan dunia dalam pandangannya. Dia akan berupaya memperbaiki kondisi jiwa dan hatinya agar tidak terlena dengan kehidupan dunia dan lebih fokus mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, juga Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat
yakni al-maut. Fa innahu lam yadhkuruhu fi dhayqin min al-'aish illa wasi'ahu alaih wa la dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu kematian. Karena tidaklah kematian ini diingat dalam keadaan hidup yang sempit, yang sumpek, yang susah, yang menderita. Ketika sumpek, ketika sedih, ketika menderita, lalu ingat kepada kematian, maka itu akan melapangkan hatinya. Karena penderitaan ini setelah mati akan terhenti. Tidak akan selama-lamanya menderita. Dan tidaklah kematian ini diingat ketika seseorang berada dalam kelapangan dalam hidup, kecuali akan mempersempit hatinya. Lalu dia berpikir kesenangan ini hanya sementara. Setelah berlalunya kehidupan yang penuh kesenangan, kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu dia mengerem diri dari seluruh upaya menikmati dunia dan isinya. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah menerangkan bahwa ada seorang yang soleh menyatakan, inna dzikral maut idza faraqani sa'ah fasada ala qalbi. Sesungguhnya mengingat-ingat kematian bila terlepas dalam fikiranku sesaat saja, maka itu akan menyebabkan rusaknya hati. Kalau lupa lalai bahwa kita akan mati, rusaklah hati. Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab yang berjudul Az-Zuhud wal Raqaiq Susunan Ibnu Mubarak. Berkata Ad-Daqqaq rahimahullah, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathin. Siapa orang yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Sekarang boleh angkat tangan 3. Sudah berlalu masanya. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Hal pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Karena dia yakin akan mati dan kematian selalu terbayang di pelupuk matanya. Khawatir kehidupan setelah kematian membuat dia menderita. Dia segera taubat dari dosa dan kesalahannya. Kedua, wa qana'atul qalb. Hatinya bakal qana'ah. Qana'ah menerima secara ridha seluruh pemberian dan takdir Allah, sekalipun yang sedikit ataupun yang pahit. Kalau pemberiannya banyak dan menyenangkan, pasti ridho itu mah. Nggak perlu untuk dinasihati lagi. Ridholah kamu dengan kekayaan yang melimpah ini. Nggak perlu diajari, pasti ridho. Tapi dalam keadaan diberi dialas dengan kadar yang sedikit, jarang orang ridho. Maka yang kedua ini qanaahnya hati terhadap seluruh ketetapan Allah sekalipun yang pahit, yang buruk. Ridho terhadap seluruh pemberian yang telah Allah takdirkan untuknya. Karena pasti di balik semua ketetapan yang buruk atau pahit pun itu terdapat kebaikan yang mungkin lebih banyak dibanding kebaikan yang terkandung dalam berlimpahnya harta dan kebahagiaan. Dengan harta yang melimpah, orang berisiko lalai. Dengan kesenangan dan kegembiraan yang terus-menerus, orang dikhawatirkan terlena. Maka
dia ridho dengan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ketiga, wa nasyat fil ibadah, dia akan rajin, semangat, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ini 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang banyak mengingat kematian. Sebaliknya kata Ad-Daqqaq, wa man nasyal mauta ujila bi thalathatin. Siapa orang yang lalai terhadap kematian, lupa bahwa dirinya itu akan mati, disangkanya mau hidup ribuan tahun atau abadi selama-lamanya, ujila bi thalathatin, maka dia itu akan dihinakan dengan 3 jenis kehinaan, 3 jenis bahaya yang mengancam dirinya. Pertama, taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Nanti aja taubat mah kalau mau mati, kalau sudah tua, kalau sudah ada tanda-tanda kematian baru taubat. Dikiranya dia akan hidup panjang, dikiranya dia itu akan diberi dulu peringatan bahwa dirinya akan mati dan dia menyadarinya. Walaupun peringatan kematian dari Allah itu beragam, banyak. Dengan kematian beberapa kawan atau kerabat terdekat, itu sudah peringatan, kamu juga sebentar lagi akan kena giliran. Dengan bercermin, terus melihat ada keriput kulit wajah kita, ada warna putih di rambut kita, itu juga sudah isyarat. Kamu sudah tua, sebentar lagi akan mati. Dan banyak lagi isyarat peringatan dari Allah. Dan isyarat itu mengharuskan kita untuk mengerem diri dengan cara bertaubat. Jadi orang yang lalai dari mengingat kematian akan dihinakan, akan diberi sanksi dengan taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Akibatnya dia terlambat, ajal keburu datang menjemput sebelum taubat itu dilakukan. Kedua, watarku ridha bil kafaf. Kehinaan kedua, dia tidak merasa ridho dengan apapun yang telah mencukupi dirinya. Harta, kekayaan, mungkin pangkat, jabatan, kekuasaan yang Allah berikan sudah mencukupi untuk hidup bahagia sebenarnya. Karena yang dimakan oleh orang yang diberikan harta pas-pasan sama kadarnya dengan yang dimakan oleh orang yang diberikan harta triliunan. Apakah orang yang punya harta triliunan sekali makan sebakul semuanya habis? Tidak, sama dengan yang kita makan. Paling sepiring 2 piring. Tidak bisa lebih daripada itu, ya. Jadi apa yang Allah berikan sudah mencukupi. Tapi dia merasa tidak puas, tidak ridho, ingin lebih. Bahkan seandainya kata Nabi SAW, seorang Bani Adam itu diberikan emas sebanyak 1 lembah, niscaya dia menginginkan memiliki emas 2 lembah. Terus tak akan pernah puas. Ini efek dari jarang, apalagi tidak pernah mengingat-ingat kematian. Dan yang ketiga, yang terakhir, kehinaan yang Allah berikan kepada orang yang lalai, tak pernah mengingat kematian, lahwat takasul fil ibadah, malas dalam beribadah, berat di dalam melakukan ketaatan. Sebaliknya, semangat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan dosa dan kemaksiatan, serta siap berkorban apapun, hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, untuk menikmati
kehidupan atau kemaksiatan tersebut. Perkataan Ad-Daqqaq ini juga dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah. Setelah mengutip perkataan Ad-Daqqaq, berkata Al-Qurtubi, "I'lam anna dzikral maut yurithu istish'aral intijaz an hadhihi ad-daril faniyah wa at-tawajjuh fi kulli lahadhah ila daril akhiratil baqiyah." Ketahuilah, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa mengingat kematian akan melahirkan kesadaran tentang fananya dunia ini. Dunia ini pasti binasa, pasti hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini fana. Yang abadi hanyalah wajah Allah Azza wa Jalla. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Jadi setiap kali Allah merangkan fananya dunia, selalu dikaitkan dengan keabadian wajah Allah. Apa yang dimaksud wajah Allah di sini? Bagaimana dengan selain wajah Allah seperti tangannya dan yang lain-lainnya? Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan kullu syai'in halikun illa wajah, maknanya illa dzal wajhi. Segala sesuatu akan binasa kecuali dzal wajhi, sang pemilik wajah, yaitu Allah beserta seluruh bagian lain dari dirinya selain wajahnya. Dan ini mengisyaratkan bahwa Allah Azza wa Jalla punya wajah, tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wajah Allah tidak ada yang menyerupai dengan wajah makhluknya dalam segala aspeknya. Jangan ditolak, enggak. Kalau Allah punya wajah serupa dengan makhluk. Dia ingin mensucikan Allah dengan penyerupaan dari makhluk. Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Akhirnya ditolaklah wajah Allah. Tanpa disadari dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Kalau diyakini Allah mah nggak punya wajah. Karena kalau punya wajah sama dengan makhluk. Balikan, kalau nggak punya wajah, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak berwajah? Banyak, lebih hina daripada yang berwajah. Bukan begitu cara memahami sifat Allah. Wajib yakini apa yang Allah terangkan tentang dirinya, seperti Allah punya wajah, punya tangan. Tapi wajib diyakini wajah Allah, tangan Allah, tak ada yang sama, tak ada yang serupa dengan yang dimiliki oleh makhluk manapun. Dan hakikat dan kaifiatnya tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Makanya berkata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana kata orang Allah istiwa. Istiwa itu tegak di atas arsy. Bagaimana tegaknya Allah di atas arsy? Beliau menjawab al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu anhu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Adapun makna istiwa sudah maklum, makna istiwa itu tegak. Adapun bagaimana cara istiwanya majhul. Majhul itu misteri, tidak diketahui, tak ada yang tahu. Tapi wajib diyakini. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib karena Allah menerangkan demikian. Wassu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang bagaimana cara istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Karena tak ada seorang pun yang mengetahui hakikat dan kaifiat istiwanya Allah. Dan ini berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah, baik sifat fi'liyah ataupun sifat dzatiyah. Oleh karena itu, maka
Allah banyak menerangkan bahwa Allah memiliki wajah, dan ini ditetapkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah, maknanya kullu syai'in halikun illa dzal wajhi, segala sesuatu pasti binasa kecuali sang pemilik wajah. Kata Imam Al-Qurtubi, ketahuilah bahwa mengingat-ingat kematian akan mewariskan kesadaran tentang fananya dunia ini. Dirinya fana, dunia yang kita tempati fana, walaupun dunianya berumur panjang menurut kacamata kita. Tapi kitanya yang pasti pendek. Dunia ini katakan ribuan, puluhan, ratusan ribu atau jutaan tahun. Lumayan untuk bersenang-senang, iya. Tapi kitanya nggak sampai ribuan tahun. 100 tahun juga super jarang. Intinya siapa yang mengingat kematian akan sadar. Hidupnya fana, dirinya fana. Bahkan dunia ini, tempat kita dan waktu hidup kita ini juga amat sangat fana. Terus wattawajjuh fi kulli lahadhat ila daril akhiratil baqiyah, dia akan fokus di setiap langkahnya, di setiap detik dari kehidupannya untuk meraih kebahagiaan akhirat yang abadi. Makanya salah satu doa dari Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, ini bagus doa ini dihafal. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku. Sebab agama ini merupakan ismatu amri, merupakan pemelihara, penjaga seluruh urusanku. Semua urusan kita dijaganya hanya oleh agama. Ketika agama ini dipelajari, difahami, diterapkan, semua langkah kita terjaga, ucapan kita terjaga. Karena agama mewajibkan kita menjaga lisan. Demikian juga perbuatan. Itu yang poin pertama, Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang merupakan penjaga seluruh urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki bagiku urusan duniaku yang di sanalah tempat aku hidup. Terus wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaiki pula untuk urusan akhiratku yang kelak kesanalah aku ini akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan kehidupanku ini sebagai momen, kesempatan untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr, dan jadikan kematianku sebagai saat untuk beristirahat dari segala macam keburukan. Hafalkan doa ini dan baca sesering mungkin. Dan itu prinsip bahwa dunia ini fana, pasti ditinggalkan. Kalau dunia sedikit agak panjang, kitanya yang ditinggalkan. Kitanya yang mati duluan. Maka semua kesadaran fananya hidup dan dunia ini menyebabkan kita akan lebih fokus melangkah untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Maka mengingat kematian akan menyebabkan hati yang tadinya keras menjadi lembut, menjadi lunak, dan kelembutan dan kelunakan hati menyebabkan hati ini sensitif, mudah tersentuh dengan alunan bacaan Al-Quran, dengan pedaran hadis, dengan nasihat yang menyentuh, mudah mendorong terurainya air mata, terisaknya tangisan kita
karena takut kepada Allah. Oleh karena itu diriwayatkan dalam salah satu hadis yang juga dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, anna imra'atan syakat ila Aisyah radhiyallahu anha qasawatan fi qalbiha. Ada seorang perempuan yang curhat kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Hatinya ini keras, nggak bisa tersentuh dengan nasihat, tidak bisa tersentuh dengan pedaran ilmu, tidak bisa tersentuh bergetar takut dengan bacaan Al-Quran. Padahal dahsyatnya kehebatan daya sentuh Al-Quran, bila Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, gunung itu jangan dibayangkan gunung di kita yang isinya tanah, pasir. Ini gunung di sana lah, gunung-gunung batu, cadas yang apa? Yang sangat keras. Maka bila Quran turun ke sebuah gunung yang dahsyat, yang kuat, gunung itu hancur, pecah berkeping-keping saking takutnya kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur, pecah berkeping-keping. Saking apa? Takutnya mereka kepada Allah. Akan tetapi kekerasan hati bisa lebih keras daripada batu. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran batu ada yang pecah karena saking takutnya mereka kepada Allah. Tapi hati bisa lebih keras. Kerasnya hati menyebabkan malas ibadah, berat beramal soleh, dan selalu memiliki semangat yang menggebu untuk berbuat dosa dan maksiat. Dan ini bahaya, bisa menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya, terkena murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Maka ada seorang wanita mengeluhkan tentang kekerasan hatinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa nasihat Aisyah? Akthiri min dzikril maut yaruqu qalbuk. Fafa'alat dzalika faraqa qalbuha. Kata Aisyah, perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian, maka hatimu itu akan sensitif. Hatimu akan melunak. Hatimu itu akan luluh dengan hal tersebut. Fafa'alat. Dilakukanlah saran Aisyah ini oleh orang ini, oleh wanita ini. Faraqqa qalbuha. Maka luluhlah hatinya. Melunaklah hatinya. Tidak keras lagi. Air mata pun tertumpah kembali mengingat dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Mengingat kehinaan dirinya karena dosa-dosa itu di mata Allah Azza wa Jalla. Mengingat betapa akan dahsyatnya murka dan azab Allah kepada dirinya bila mati dalam keadaan demikian. Lunaklah lagi hatinya. Masih perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah di awal-awal, karena At-Tadhkirah ini berbicara tentang kematian. Dan bab awal, halaman-halaman awal berbicara tentang keutamaan dari mengingat kematian. Kalau kita baca kitab ini, merinding bulu kuduk kita, bergetar hati kita, tertumpah air mata kita. Karena berbicara tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur, tentang dahsyatnya kiamat, macam-macam itu. Nah di awal kitab ini pas halaman 4, halaman 5 dari kitab At-Tadhkirah banyak berbicara tentang keutamaan dari mengingat kematian dan pengaruhnya kepada jiwa. Berkata Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama, ini adab seorang ulama. Telah berkata para ulama. Para ulama maksudnya adalah guru-guru Imam Al-Qurtubi. Jadi dia lebih mengedepankan, menomorsatukan penjelasan
orang yang lebih berilmu daripada dirinya sebelum mengemukakan pendapat pribadinya. Qalal ulama, berkata para ulama, karena guru-gurunya menurut pandangannya segala-galanya di atasnya, baik ilmunya ataupun penghayatan dan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Qala ulama, kata Imam Al-Qurtubi, berkata para ulama, tadzakurul maut tarda'u anil ma'asi wa yulinul qalbal qasi wa yudhibur farah bid dunya wa yuhawinul masaib. Telah berkata para ulama bahwa mengingat-ingat kematian bisa menjadi pengerem dari kemaksiatan, bisa melunakkan hati yang sudah keras, menghilangkan kebanggaan terhadap harta dunia, dan menyebabkan terasa enteng musibah yang diterima. Ada 4 faidah dari mengingat kematian yang diterangkan oleh guru-guru Imam Al-Qurtubi ini. Pertama, menjadi pengerem dari dosa dan maksiat pas mau berbuat maksiat. Khawatir ketika di tengah dosa maksiat malakul maut datang menjemput. Akhirnya apa? Akhirnya dia mati su'ul khatimah. Apa bahayanya kalau su'ul khatimah? Kebaikannya di masa lalu terhapus loh. Berkata Nabi SAW, al-a'mal bil khawatim. Amal itu sangat tergantung kepada amal yang terakhir dia lakukan. Kalau terakhir dia lakukannya maksiat, su'ul khatimah. Jadi mengingat kematian akan menyebabkan dia mengerem dari dosa dan maksiat yang akan dilakukannya. Ini kita mau mati, dan kematian sangat misterius, sangat tak terduga. Kapan mendatangi kita? Khawatir ketika berdosa, bermaksiat, datang kematian menjemput, su'ul khatimah. Jadi mengingat kematian akan mengerem dirinya dari dosa, dan mengerem diri dari dosa itu ibadah agung. Allah janjikan surga bagi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat dosa. Dia rem. Allah menyatakan, "Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Pada hari itu nanti semua manusia akan berdiri di hadapan Allah. Ditanya, dihisab. Khawatir saat dihisab, saat ditanya, saat jumpa Allah murka. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anhu, makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsunya selama hidup di dunia. Hawa nafsu mengajak berbuat dosa, maksiat, keburukan, dia tahan. Apa kata Allah kepada orang yang seperti ini? Fa innal jannata hiyal ma', surga itu tempat dia menetap. Karena orang ini hebat, mampu mengendalikan dirinya dari bujukan hawa nafsunya, dari godaan setan. Dan kita tahu hadis tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua berteduh dari derasnya hujan, kemudian longsor, kemudian pintu gua tertutup oleh batu. Didorong itu batu, teugat-ugat acan. Tidak bergeming, tidak bergeser. Batunya kegedean, tenaga ketiga orang ini gak cukup untuk menggeser batu. Apa yang terjadi? Tiga-tiganya berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satu amal solehnya adalah meninggalkan dosa atau mengerem dirinya dari dosa yang tinggal dia lakukan. Salah satunya, ya Allah, dia berdoa,
aku memiliki saudara sepupu wanita yang sangat aku cintai dengan kadar kecintaan terbesar, kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Dan itu sepupu bukan mahram ya, bisa dinikah, bisa. Setiap aku ajak berbuat mesum, dia menolak. Sampai suatu saat terjadi paceklik, kelaparan di mana-mana. Kekurangan beras seperti zaman sekarang. Ya mahal ya tidak ada, ya mahal tapi ada, agak mending bisa dibeli. Ini sudah mahal tidak ada. Nah itu bukan hanya beras, semuanya. Orang kelaparan. Sedangkan dia memiliki stok harta yang cukup melimpah. Wanita sepupunya datang dalam keadaan lemas, lapar, minta. Boleh saya kasih berapapun yang kau minta asal mau melayani saya. Nggak mau sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali wanita ini menyerah, oke. Beri saya kekayaan, makanan, saya akan layani kamu. Ketika orang itu mau menyentuhnya, mau menzinahinya, tinggal prung, nggak ada penghalang yang menghalangi dia dari menzinahi wanita itu. Berkatalah wanita itu, ittaqillah wa la taksiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan ring, apa ring itu yang di sini, cincin. Kecuali dengan haknya. Maksudnya kalau mau menyentuhnya nikahi dulu secara halal. Mendengar itu dia tahan diri. Akhirnya enggak jadi karena takutnya kepada Allah. Disuruhnya dia berpakaian lagi, ambil hadiah yang dijanjikan dan tidak jadi menzinahi. Lalu dia berdoa, ya Allah kalau hal tersebut merupakan amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh tersebut bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Seret, pintu gua itu terbuka. Akhirnya 3-tiganya bisa keluar. Ini menjadi dalil bahwa mengerem diri dari dosa, menahan diri dari maksiat, padahal mampu untuk melakukannya, itu sebuah amal soleh. Dan itu lahir karena banyak mengingat kematian. Berkata Imam Al-Qurtubi bahwa para guru kami menyatakan tadzakurul maut yarda'u anil ma'asi. Mengingat kematian itu bisa mengerem diri dari kemaksiatan. Pertama, wa yulinul qalbal qasi, bisa melunakkan hati yang keras. Ketiga, bisa menghilangkan kebanggaan terhadap dunia. Semua orang sekarang lebih membanggakan dunia di hadapan sama manusia. Ada yang bangga dengan hartanya, dengan rumahnya yang bernilai puluhan miliar, ratusan miliar, dengan koleksi mobil mewahnya yang berharga miliaran, dengan depositonya yang super banyak, dengan sumber penghasilannya yang banyak dan selalu mengalir deras. Bangga dengan itu kan? Maka semua itu akan ditinggalkan dengan mati. Hilanglah rasa bangga dengan kehidupan dunia. Terus ketika ditimpa musibah, seberat apapun musibah, masih enteng dibanding musibah kematian. 4. Faidah dari banyak mengingat kematian. Pertama, mengerem diri dari maksiat. Yang kedua, melunakkan hati yang keras. Yang ketiga, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia. Bangga dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan semua yang biasa dia banggakan dari dunia. Dan akan menyebabkan seluruh musibah sehebat apapun itu akan terasa enteng. Karena apa? Karena belum sampai kepada taraf kematian yang jauh lebih dahsyat. Masih perkataan Imam Al-Qurtubi, qala al-ulama rahimahumullah, telah berkata para ulama rahimahumullah,
laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil qubur wa khasatan in kanat qasiyatan fa'ala ashabiha ay yu'alijuha bi thalathati umur. Berkata para ulama, guru-guru Imam Al-Qurtubi, nasihat mereka masih terngiang di dalam telinganya. Apa yang dinasihatkan oleh para ulama yang menjadi guru-guru Imam Al-Qurtubi? Kata mereka, laisa lil qulubi anfa' min ziyaratil qubur. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati dibanding ziarah kubur. Wa khasatan in kanat qasiyatan. Khususnya ketika hati ini sedang keras. Fa'ala ashabiha ayyu'alijuha bi thalathati umur. Maka orang yang kerasnya, yang hatinya keras, hendaklah segera mengobati penyakit kerasnya hati ini dengan 3 perkara. Siapa yang diantara kita merasakan keras hati ini, itu hatinya sedang bermasalah itu. Apa indikasi kerasnya hati? Tadi berat ibadah. Malas melakukan ketaatan. Kecenderungannya dosa maksiat berleha-leha gitu. Ada wejangan malah merasa tersindir dengan nasihat itu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan orang yang hatinya bersih, orang yang bertakwa, ketika menerima nasihat dia termenung. Adapun ahli maksiat ketika mendapat nasihat dia tersinggung. Yang hatinya bersih termenung, yang hatinya kotor tersinggung. Ada enggak orang yang benci aja ke ustadz yang dianggapnya bawel? Padahal kenal juga enggak. Dianggapnya nyindir-nyindir terhadap kelakuan buruknya. Padahal tidak diniatkan untuk nyindir, cuma sekedar mengingatkan. Tapi begitulah buruknya hati, membenci orang yang memberi nasihat karena tersinggungnya hati mereka, efek buruk dari keburukan hatinya. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati kecuali ziarah kubur. Khususnya bagi orang yang hatinya super keras. Maka orang yang hatinya keras hendaklah dia obati dengan 3 perkara. Apa 3 pertama itu? Ahaduhuma. Yang pertama adalah al-iqla' amma hiya alaih bihuduri majalisil ilm wal wa'ad wat tadhkir wat takhwif wat targhib wa akhbaris sholihin fa inna dhalika mimma yulinul qulub. Pertama, hendaklah dia meninggalkan kebiasaan sehari-hari yang membuat hatinya keras. Dia keras itu pasti ada rutinitas buruk tuh yang dilakukan. Coba introspeksi. Tinggalkan itu dengan cara apa? Bihuduri majalisil ilm. Dengan cara banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Di dalamnya ada tadzkir, ada takhwif, ada targhib, ada tarhib, ada akhbaris sholihin. Ada targhib. Targhib itu pemberi motivasi, pemberi semangat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Siapa yang melakukan amal ini, maka Allah berjanji akan begini-begini, diberi surga, dijanjikan perlindungan, dijanjikan kemewahan, keabadian dan seterusnya. Itu namanya targhib. Ada tarhib. Tarhib itu sebaliknya hal yang menakut-nakuti. Siapa yang melakukan amar buruk ini hendaklah takut azab ini, alam kubur, siksa kubur, fitnah kubur, kedahsyatan tentang sakaratul maut, apalagi kiamat, apalagi neraka. Itu namanya tarhib. Panjing sienan kata orang Sunda. Hal yang bisa membuat kita takut. Wa akhbaris sholihin. Dan kisah-kisah orang soleh yang inspiratif, memberi banyak inspirasi kepada kita tentang dahsyatnya karakter, attitude, sikap orang soleh menghadapi apapun. Kenapa?
fa inna dzalika mimma yulinul qulub, karena semua itu termasuk hal-hal yang bisa melunakkan hati. Ini obat pertama dari kerasnya hati. Apa obat pertama dari kerasnya hati itu? Tinggalkan rutinitas buruk, hadiri majelis-majelis ilmu. Karena ilmu yang didapat dari majelis itu obat. Itu ibarat cahaya yang menerangi hati yang sedang gelap. Ilmu itu hudan. Ilmu itu sumbernya dari Quran. Asal ilmu yang dibahas itu Quran hadis, bukan ra'yu ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan dalam, merupakan hudan. Dan itu hidayah, petunjuk. Ya hidayah berupa ilmu, ya hidayah berupa taufik dari Allah Azza wa Jalla. Begitu ilmu didapat dari majelis ilmu, terterangilah hatinya. Begitu ilmu itu didapat, terbersihkanlah hatinya. Dan banyak lagi yang lain-lain. Makanya Al-Quran yang menjadi sumber ilmu dikatakan oleh Allah dengan sebutan zikr, yaitu peringatan, nur, cahaya, syifa, obat bagi seluruh penyakit-penyakit hati, dan banyak lagi sebutan lainnya tentang Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla yang menerangkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Satu nama minimal satu fungsi. Al-Quran disebut nur karena fungsinya menerangi. Al-Quran disebut dzikir karena memang fungsinya memberi peringatkan, mengingatkan. Al-Quran disebut dengan sebutan busyra, artinya pemberi kabar gembira. Karena banyak kabar gembira dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran disebut ruh karena bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Maksudnya kami wahyukan Al-Quran kepada engkau. Nah, jadi dengan ilmu, menghadiri majelis ilmu yang membahas Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu, hati yang tadinya gelap menjadi terang, hati yang tadinya lalai menjadi teringatkan, hati yang tadinya terjangkiti penyakit bisa tersembuhkan karena Al-Quranlah obat. Bahkan hati yang tadinya mati bisa hidup kembali karena Al-Quran berfungsi juga seperti roh, sebagaimana ayat yang tadi dijelaskan. Ini obat pertama. Rutinitas yang buruk tinggalkan, ganti dengan banyak menghadiri kajian-kajian. Kedua, atsani dzikrul maut, fayakthuru min dzikri hadhimil ladzat wa mufarriqil jama'at wa muyattimul banin wal banat. Kedua, banyak mengingat kematian, perbanyak mengingat penghancur seluruh kelezatan. Dalam hidup ini kita merasakan nikmatnya hidup dari berbagai aspek. Coba sekarang, kita nggak ada keluhan. Begitu menarik nafas, long enak mengeluarkan nafas, enak, tak ada keluhan sakit, engap atau yang sejenisnya. Sebagian orang ada yang nafas susah. Menarik susah, menghembuskan nafasnya juga susah. Itu kita semua terbebas dari kesusahan itu. Nikmat, lezat makan, lezat minum. Banyak orang yang makan itu terasa pahit, terasa enak, minum juga nggak enak. Banyak yang sakit seperti itu. Nikmat tidur, banyak orang yang nggak bisa tidur. Segala macam nikmat. Tapi semua kenikmatan itu hancur, musnah dengan kematian. Makanya disebut hadhimul ladzat, penghancur semua kelezatan, mufarriqul jama'at. Kematian itu juga yang bisa
memisahkan kita dari jamaah, dari kehidupan, dari circle kita, lingkungan hidup kita, kawan kita, keluarga kita, sahabat dekat kita. Sudah, selamat tinggal, nggak akan jumpa lagi. Dan membuat anak laki atau perempuan menjadi yatim dengan kematian tersebut. Banyak-banyak mengingat kematian, maka itu akan menyembuhkan penyakit dan melunakkan hati yang keras. Ini yang kedua, obat kedua. Yang ketiga, wa musyahadatul muhtadirin. Banyak-banyak menyaksikan orang yang lagi sakaratul maut. Banyak tuh melayat orang yang sudah terdengar sakit parah. Bukan berharap siapa tahu ikut melayat, siapa tahu pas sakarat. Bukan itunya, tapi pelajaran yang bisa diambil tuh. Coba aja lihat di YouTube, banyak video-video yang menggambarkan kondisi orang yang lagi sekarat. Itu menakutkan. Membuat kita takut mengalami hal itu. Mengerikan tuh. Musyahadatul muhtadirin. Kenapa? Fa innan nadhra ilal mayyit wa musyahadati sakaratihi wa naza'atihi wa ta'ammuli suratihi ba'da mamatihi mimma yaqta'an 'anil nufus ladzataha. Karena menyaksikan mayit, orang yang sudah mati, menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, menyaksikan ekspresi, gambaran penderitaan orang yang sedang meregang nyawa, itu akan memutuskan syahwat terhadap dunia dari jiwa kita. Makanya pernah Imam Hasan Al-Basri disebutkan annahu dakhala ala maridin ya'uduhu fawajadahu fi sakaratil maut fanadhara ila karabihi wa shiddati ma nazzala bihi. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri mendengar berita salah satu kawannya sedang sakit parah, dilayat dia. Fadakhala alal marid, dia masuk menemui orang yang sakit. Fawajadahu sakaratil maut. Fi sakaratil maut. Dia dapati orang yang dilayat ini sedang meregang nyawa. Sedang sakaratul maut. Fanadhara ila karabihi. Dia melihat kepada penderitaan orang yang sedang meregang nyawa ini. Wasyiddati ma nazal, dan dahsyatnya ekspresi wajahnya itu kelihatan. Mungkin di antara antum ada yang belum pernah. Kalau saya pernah melihat, kebetulan bayi lagi. Ponakan saya, bukan keponakan. Anak dari kakak apa? Sepupu? Sepupu ya? Anak kakak apa? Iya, keponakan katanya. Halo? Iya. Si bayi beberapa bulan. Dia nangis. Mungkin ada yang dirasakan. Pas lagi tiba-tiba diem, dipeprak, seperti menahan sakit yang luar biasa. Sampai tiburial bencelik gitu, melotot gitu. Terus, ini lagi. Tak lama lagi begitu, seperti seorang wanita hamil mau melahirkan sedang kontraksi kayak gitu. Berkali-kali sampai akhirnya barulah dia tidak bergerak, mati. Mungkin itu sakaratul maut. Nah, Imam Hasan Al-Basri melihat kondisi seperti itu sampai matinya orang itu. Faraja ila ahlihi bi ghairil launil ladzi kharaja bihi min indihim. Lalu dia pulang lagi ke rumahnya, ke keluarganya dengan ekspresi wajah yang jauh berbeda dengan ekspresi ketika dia pergi. Ketika pergi mah normal, biasa saja, pas pulang kok murung. Ada ekspresi ketakutan yang membayang di wajahnya. Dia tercenung gitu. Sampai keluarganya merasa kasihan, lalu berkata, at-ta'am yarhamukumullah. Ini ada makanan, wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ya ahlah alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Fa wallahi ra'aitu musri'an la azalu a'malu lahu hatta alqah.
Wahai saudaraku, wahai keluarga, silakan kalian makan dan minum. Demi Allah, aku melihat orang yang sedang sakaratul maut beserta kengeriannya. Aku tidak henti-hentinya akan mengamalkan persiapan sampai aku pun mengalami seperti yang dia alami. Sejak saat itu dia hidupnya hanya beribadah, beramal soleh, dan menjauhi dosa dan kemaksiatan. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, man aktsara dzikral maut qalla farhu wa qalla hasaduhu. Siapa orang yang memperbanyak mengingat kematian, akan sedikit bergembiranya dalam kehidupan di dunia, sedikit pula hasad iri dengkinya kepada sama manusia. Dia akan lebih fokus untuk meraih kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan akhirat. Dan akan menghindarkan semua yang membuat dia bangkrut kehidupannya di akhirat. Menghindarkan, menjauhkan diri dari kezaliman, dari menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Itu yang membuat kita bangkrut di akhirat nanti, ya. Nah, jadi dari semua penjelasan tadi kita mengetahui dahsyatnya efek atau pengaruh dari mengingat-ingat kematian terhadap jiwa. Membuat jiwa melunak, membuat hati ini luluh, membuat hati ini takut, membuat hati ini kemudian sensitif, mudah tersentuh, dan lebih mempersiapkan diri untuk meraih kehidupan akhirat, keselamatan di alam kubur dan di akhirat nanti. Dan itu sebagai tanda sudah bersihnya, lebih bersihnya hatinya, jiwanya dari kotoran, dari dosa maksiat dibanding sebelumnya, ya. Inilah salah satu cara untuk membersihkan hati, banyak mengingat kematian dan banyak menghadiri orang-orang yang sedang sakaratul maut, banyak melihat kepada mayit dan jenazah. Itulah salah satu langkah sangat bagus untuk melunakkan hati. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sedikit waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama, bolehkah selalu mendoa memohon mati dalam keadaan husnul khatimah karena sadar terlalu banyak dosa dan takut dosa bertambah? Bukan boleh, bagus. Ada contoh, ada. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menyatakan, Rabbi tawafani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis shalihin, dan masukkan saya kepada golongan orang-orang yang soleh. Jadi minta diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, itu artinya husnul khatimah. Dan ini diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengajarkan doa. Perbanyak doain dalam sujud. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepadaku husnul khatimah dan jadikan aku dengan rahmatmu sebagai ahli surga. Ya, perbanyak doa wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya itu bagus. Bagaimana mengingatkan anak untuk sholat? Jika tidak diancam, dimarahi, maka anak tidak beranjak untuk sholat. Dan ini selalu dilakukan setiap waktu sholat. Ini turunan. Dulu orang tuanya mungkin begitu. Ditanya jawaban kalah nyindir. Iya. Itu sudah agak terlambat, mungkin agak terlambat.
Tidak dididik dari kecil. Murru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia anak itu 7 tahun. 7 tahun itu bukan mulai diajari sholat, tapi diperintah. Pas 7 tahun itu sudah bisa. Sudah hafal doa-doanya, jumlah rakaatnya, tata caranya, keharusan melakukannya di masjid berjamaah di awal waktu. Sudah ngerti 7 tahun teh. Ini mah kebanyakan 7 tahun teh awal mula mengajari. Sudah lagi main asik gitu, kemudian tuh sholat dulu sudah azan. Anak-anak dunianya dunia main, bandel. Nanti mah sebentar lagi, sini berbet kabur gitu kan. Anak itu lebih suka nanti dipukul aja, lebih baik sekarang senang-senang dulu. Tahu resikonya nanti pulang pasti dipukul, nggak apa-apa dipukul. Sakitnya cuma sebentar, tapi kesenangan ini loh nggak bisa ditukar dengan apapun kan gitu. Jadi terlambat mengajarkan usia 7 tahun. 7 tahun itu memerintahkan setelah dia bisa. Kapan diajari sholatnya? Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ditanya, beliau menyatakan ketika sang anak sudah bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kirinya. Saat itu ajari sholat dengan cara yang bisa ditangkap oleh si anak. Bukan harus dihafalkan doanya, nggak akan bisa dia. Belum mampu, berat. Minimal gerakannya dengan diajak sholat, diajak ke masjid, ya dia akan tuturut munding, ya walaupun belum benar. Ayahnya sujud dia ngadapang gitu ya, ayahnya ruku dia mah jungkir, nggak apa-apa biarin. Tapi dia minimal sudah tahu tata cara sholat. Terus setelah agak sedikit besar diajari doanya dan seterusnya. Akhirnya 7 tahun sudah bisa perintahkan sholat. Wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Pukul si anak kalau 10 tahun tidak sholat juga boleh. Memukul anak kecil, ya. Ini tuntunan hadis. Apakah selain sholat boleh enggak dipukul? Boleh. Kata Imam Az-Zuhri dalam kitab Sahih Bukhari, kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah wa nahnu 6 sinin atau 7 sinin. Wananu sighar. Dulu mereka para orang tua kami, maksudnya para sahabat. Karena Imam Az-Zuhri ini seorang tabi'in. Kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Mereka suka memukuli kamu tentang janji dan amanah. Janji yang tidak ditunaikan, amanah yang tidak dilaksanakan, itu dosa besar. Kami suka dipukul oleh orang tua kami. Padahal kami masih kecil 6 atau 7 tahun. Dibolehkan, ada atharnya dari para sahabat, ya. Nah maka ketika sudah agak besar 10 tahun masih belum sholat, takut dia karena dipukul. Ini mah tidak dilaksanakan. Jadi kebandelan anak sampai besar, sampai ABG, belasan tahun, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, kalau tidak dipukul tidak bergerak karena tidak menerapkan sunnah Nabi SAW mendidik anak dalam masalah sholat. Mungkin abai di dalam hal itu. Dari aspek waktunya, biarkan anak lagi main-main, jangan dulu disuruh sholat. Kasihan, biar puas dulu main. Kan begitu ya rata-rata, ya. Maka biasakan ya. Boleh nggak sekarang dipukul? Boleh. Kalau sudah 10 tahun atau lewat, ya. Jadi pertama boleh memberi ancaman dengan pukulan. Dan Al-Quran hadis banyak yang isinya ancaman kepada manusia kalau manusia tidak beramal atau kalau manusia melanggar larangan. Diancam azab di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Dan itu metodologi pendidikan. Boleh mengancam? Boleh. Quran. Kedua, mengiming-iming. Boleh diiming-iming. Ketiga, boleh memberi hadiah. Walaupun awal-awal si anak melakukannya karena hadiah itu awal-awal nggak masalah, ya. Pokoknya anak bapak, anak mama gitu. Siapa yang adzan sudah di masjid ada bonus jajan 5.000, lumayan. Awal-awal sebelum 10 tahun tuh. Setelah 10 tahun
anak-anak siapa yang pas adzan belum di masjid sapu, iya siap. Gitu. Awalnya anak takut lagi main bola, ngong adzan, berbet lompat. Jangan dulu dahan ya, saya mau salat dulu. Kebayang kalau adzan berkumandang sapu nih. Nah, karena itulah maka anak-anak disiplin. Awalnya sholatnya karena takut. Awalnya sholatnya karena iming-iming. Tapi nanti menjadikan sholat segala-galanya. Tanpa diiming-imingi, tanpa untuk diancam pun mereka akan melakukannya ya. Jadi pertama boleh diancam. Yang kedua boleh diiming-imingi. Ketiga boleh dikasih hadiah. Ya. Boleh dihukum? Boleh dihukum. Hukumannya apa, selup pukul? Enggak. Kalau pokoknya azan tidak ada di masjid, pokoknya ngoset WC semuanya. Makanya ada 12 WC di rumah. Pokoknya nggak boleh keluar dulu. Pokoknya kalau sekali lewat waktu sholat, umpamanya azan berkumandang masih main, sudah salam imam masih belum sholat, dikurangi uang jajannya pokoknya mah ya. Jangan jajan seharian ini. Boleh? Boleh. Apa-apa memberi hukuman seperti itu dalam rangka mendidik dibolehkan. Wallahu a'lam. Apabila ada suami istri bertengkar, curhat nih. Sampai akhirnya si istri mengalah dan minta maaf. Iya gitu. Ada kasus itu. Sampai akhirnya si istri mengalah dan minta maaf. Ajaib ini. Tapi si suami tidak memaafkannya. Ya gitu, nggak mungkin suami nggak memaafkan. Dia bilang minta maaf aja sama Allah. Bagaimana dengan nasib si istri? Takut karena tidak dimaafkan oleh suami. Baik, pertama, kalau murni benar ya, dia mengaku salah, minta maaf dan berubah. Saya yakin suami akan memaafkan, ya. Kenapa suami sampai kayak begitu? Mungkin pengalaman berulang-ulang. Berkali-kali salah, tidak ngaku salah, sampai suami marah baru, ya maaf saya salah. Tapi berulang lagi, berulang. Akhirnya kesal. Akhirnya tiada maaf bagimu. Minta maaf saja sama Allah. Dimaafkan juga nggak berubah-ubah. Mungkin begitu. Maka introspeksi si istri, ya. Kenapa suami meminta maaf sampai tidak dimaafkan? Karena pengalaman. Ribuan kali istrinya begitu. Salah, tidak ngaku salah, ngeyel di atas, setelah marah baru, oh iya maaf atau salah. Terus diulang lagi. Ya. Pertama, jangan mengulang kesalahan yang sama. Kedua, kalau benar murni si istri ngaku salah, siap dihukum, ya, berjanji tidak akan mengulangi. Tapi suami tidak mau memaafkan, itu urusan suami dengan Allah. Kewajiban si istri hanyalah meminta maaf plus memperbaiki diri setelah meminta maaf. Kadang-kadang si istri salah paham. Masa kesalahan kecil aja marahnya besar begitu. Tidak, kata orang Sunda, tepira nggak seberapa. Saya salah memasukkan gula ke kopi padahal garam gitu. Marahnya tuh sampai luar biasa gitu ya. Jadi dia melihat kesalahan awal yang dia lakukan lalu dianggap suaminya marah besar karena kesalahan kecil. Dia tidak sadar yang menyebabkan suami marah besar bukan kesalahan awal, tapi sikap si istri setelah berbuat salah. Kesalahannya kecil, tapi pas ditegur ngeyel, tidak mau menerima kesalahan. Itu yang lebih membuat suami kesal. Tidak mengakui kesalahan dan tidak minta maaf atas kesalahannya, malah membalik-balikkan. Saya mau kesalahan begini, kamu lebih gede lagi. Nah kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang kemarahan yang besar bukan disebabkan oleh kesalahan awal yang kecil, tapi disebabkan oleh ngeyelnya orang itu di atas kesalahan. Itu yang membakar emosi sang suami. Tapi kalau betul si istri sudah sadar atas kesalahan, ngaku, berjanji tidak mengulang, ternyata tidak dimaafkan, istri ini sudah menunaikan kewajibannya sebagai manusia yang bersalah.
sudah ngaku salah, minta maaf, memperbaiki diri. Adapun dimaafkan atau tidak urusan sang suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini curhat lagi. Afan, Ustaz izin bertanya di luar tema. Qadarullah suami anak tuh kan. Tolong ikhwan para suami, kasihani para ustaz. Keburukan sikap suami kepada istri yang jadi korban ustaz. Gimana korbannya? Mereka nelpon, curhat, WA, konsultasi sambil nangis, liar kan? Yang berdosa, yang bersalah suaminya yang liar. Ustaznya, kasihanilah kami. Qadarullah suami anak saat ini sedang tidak bekerja. Tuh kan, tolong bekerja itulah. Dikarenakan usaha kami harus tutup. Suami berniat untuk menjadi driver ojol. Karena kebutuhan suami yang sangat banyak seperti orang SPP dan lain-lain. Suaminya masih sekolah nih. Mungkin SPP anak-anaknya ya. Oh iya, SPP anak-anak. Apapun menjadi apakah menjadi driver ojol dan menarik perempuan non mahram dibolehkan? Enggak boleh. Ojol tuh motor berarti ya. Ada mobil? Kalau mobil bukan ojol ya. Tajol apa? Taksi online. Motor nggak boleh membonceng perempuan. Tapi tidak teantel. Pirakut teantel. Tidak bolehkan. Dan apakah rezekinya halal? Apakah kondisi tersebut termasuk darurat? Kalau tidak begitu mati, ya darurat. Umpama ini ada wanita nih, kecelakaan. Harus dibawa ke rumah sakit, nggak ada orang. Kecuali kita bonceng pakai motor. Boleh bonceng. Karena kalau nggak, nyawa taruhan. Itu darurat. Ya. Umpamanya ada wanita kesenggol, tergeletak gitu. Bukan mahram. Angkat saja sudah, nggak apa-apa. Walaupun itu wanita, nggak ada orang lain, angkat bawa ke rumah sakit. Jangan curi kesempatan, mumpung pingsan, jangan. Silakan angkat. Taruhannya nyawa, itu darurat, ya, itu darurat. Catatan, saat ini aturannya untuk menarik penumpang laki-laki saja. Gening boleh, ya. Atau mengantarkan barang saya tidak bisa. Tidak bisa karena kena suspend dari pihak perusahaan ojol. Gitu. Bisa kan kita lihat nama orang yang pesennya ya. Oh iya mak Neng, jangan gitu. Eis jangan. Wati jangan. Di cancel terus pas ada Ujang gitu. Ternyata yang Ujang itu yang pesennya, yang ini istri. Berupaya dulu ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kamu. Apakah KPR syariah haram? Mohon penjelasan. Kalau betul-betul murni syariah tidak haram, boleh. Pinjam meminjam dengan kredit, bayar hutang dengan cicilan boleh. Dengan syarat tidak ada bunga. Dengan syarat tidak ada uang hangus. Kalau DP yang sudah dibayarkan tidak bisa dilanjutkan hangus, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya ya, ada KPR syariah yang benar murni, umpamanya DP sekian, cicilan sekian. Kalau umpamanya tidak bisa melanjutkan, umpamanya sebulan, dia nunggak 2 bulan. Setelah 3 bulan, dicari solusinya kenapa nunggak. Mau terus atau mau putus? Kalau terus gimana solusinya? Win-win solution. Kalau putus ya berarti ini dijual. Kemudian hasil uang penjualannya dipakai menutupi hutang. Kalau ada sisanya ambil sama si kreditur tadi ya. Kalau seperti itu boleh. Tidak apa-apa. Ada yang syariah, ada yang murni syariah, ada yang syariahan.
Hanya covernya aja syariah, intinya isinya bunga-bunga juga ada yang seperti itu ya. Saya mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Semoga Allah mudahkan ya. Bagaimana ya Ustaz supaya lebih sabar, tenang di saat melihat teman-teman sudah berproses lebih jauh? Ya kejar. Jangan berleha-leha. Sudah buka laptop nulis, kegoda main game dulu sebentar 5 menit aja. Setelah itu, nanti kebablasan 5 jam. Skripsinya tidak tergarap lagi ya. Ikuti teman-teman, kenapa mereka bisa beres, kita tidak. Kadang hati tenang mengingat semua sudah diatur oleh Allah, tapi kadang suka muncul kesedihan yang membuat hati pikiran tidak tenang. Jangan berdalil dengan takdir Allah untuk melakukan semua dosa dan kemaksiatan. Nah, saya mah tuh malas sudah takdir Allah, nggak boleh. Saya mah tadi maksiat ngintip akhwat yang sedang terbuka aurat, itu sudah takdir Allah, nggak boleh. Nggak boleh berdalil dengan takdir Allah untuk sebuah kesalahan. Kita malas, memang saya sudah ditakdirkan malas oleh Allah. Enggak, dia wajib berupaya berikhtiar untuk rajin, untuk membuang kemalasan itu. Ya, jangan bersandar kepada takdir. Sebab Allah menetapkan takdir dan menetapkan sebab-sebab untuk takdir itu, dan kita wajib berikhtiar melakukan sebab itu. Seperti contoh begini. Kenyangnya seseorang itu takdir. Tapi tidaklah Allah mentakdirkan seseorang untuk kenyang, kecuali Allah takdirkan juga penyebab dari kenyangnya itu. Apa? Makan. Mustahil ada orang ditakdirkan kenyang walaupun tidak makan-makan. Sebulan gak makan kenyang terus, memang saya mah takdirnya. Mustahil. Allah tetapkan takdir sesuatu dan Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Kalau Allah mau mentakdirkan seseorang itu kenyang, Allah takdirkan dia untuk makan, untuk memperoleh makanan. Dan kalau seseorang ditakdirkan memperoleh makanan, Allah takdirkan sebab-sebabnya. Oh, dia berusaha kerja, dapat uang, kemudian beli makanan, makan. Begitu. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha, berjuang, berkorban, melakukan sebab-sebab tersebut. Lebih baik kita menyatakan kita bekerja keras, kita belajar lalu sukses, lalu kita katakan saya ditakdirkan oleh Allah untuk bekerja keras, untuk belajar, dan saya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang sukses. Akhirnya sesukses ini umpamanya. Itu lebih baik daripada saya ditakdirkan oleh Allah malas, bodoh, makanya miskin, makanya hina, sekarang ini takdir Allah. Daripada begitu ya. Karena dia tidak berikhtiar melakukan sebab tersebut. Terakhir, anak saya mendapat uang dari partai untuk biaya sekolah. Apakah halal? Ini bukan serangan fajar kan? Kalau ada serangan fajar untuk sekolah, berapa biaya sekolah? 5 juta. Nih serangan fajar. Gak mungkin begitu. Paling serangan fajar itu beras, ya enggak? Ini yang menyebabkan beras itu yang mahal ya, susah. Karena konon karena diborong oleh para caleg untuk serangan fajar itu. Kalau serangan fajar atau money politik haram karena termasuk riswah. Kenapa termasuk riswah? Karena dengan uang itu, dengan sembako itu, dengan beras tersebut, ya, terbutlah hak orang yang lebih layak untuk dipilih. Ini dari segi kualitas ya, ini lebih layak dipilih. Tapi karena ini nggak mengasih apa-apa, yang ngasih apa-apa ini malah walaupun tahu ini kalau jadi pejabat koruptor nih, oke, nantinya bakal zalim, bakal korupsi. Tapi karena ngasih diambil. Harusnya hak suara untuk dia diberikan kepada sang ini riswah, suap. Ada unsur kezaliman, ada unsur kezaliman. Tidak memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut, malah dialihkan kepada yang tidak berhak. Ini riswah, tidak boleh, haram.
serangan fajar, money politik haram. Ya, selain mendidik rakyat untuk berbuat curang, untuk melegalisir kecurangan yang dilakukan oleh para calon penguasa. Mereka kan calon penguasa, calon pengambil keputusan untuk kemaslahatan bangsa, kan begitu ya. Maka kalau kecurangan itu berarti menebar bibit-bibit kezaliman yang kelak akan dirasakan oleh mereka sendiri. Nggak boleh. Jadi kalau umpah dari partai ini sebagai money politik dalam rangka pemilu, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya partai ini mengadakan aksi sosial, kemudian salah satu aksi sosialnya memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu, maka boleh, karena tidak ada keterkaitan dengan pemilu. Setelah beres pemilu juga ini mah tetap melakukan aksi. Kalau ada partai yang begitu, ada enggak? Mustahil. Baiknya partai itu kalau menjelang hajatan nantinya 5 tahun sekali. Ya. Sudah sampai di sini saja, waktunya pun sudah lewat. Insya Allah kita jumpa kembali esok sore hari membahas masalah tauhid. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.